Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para mahasiswa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kita melanjutkan perkuliahan pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongannya dan perlindungannya agar kuliah kita bisa berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mohon juga teman-teman para mahasiswa berdoa sejenak, mendoakan orang tua masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada ayah dan ibu kita yang telah membimbing kita dan terus mensupport kita, mendoakan kita, bekerja keras untuk kita, untuk kesuksesan kita, untuk masa depan kita. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada mereka berdua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para mahasiswa yang saya hormati, kita hari ini topiknya adalah masalah motivasi kerja. Motivasi kerja ini menjadi sangat penting karena ada beberapa hal. Di satu sisi, perusahaan itu menghendaki memiliki karyawan, pegawai, atau pekerja yang memiliki etos kerja yang tinggi, yang pantang menyerah, yang kreatif, yang inovatif, yang terus memberikan dedikasi kepada lembaga. Namun situasi seperti itu tidak bisa diciptakan dengan mudah. Itu harus ada upaya-upaya dari pihak perusahaan, dari pihak pengelola organisasi, bagaimana membuat seluruh pegawai itu, seluruh karyawan atau seluruh members gitu, anggota gitu ya. Kalau kampus ya berarti civitas akademika gitu. Itu bagaimana agar anggota ini atau warga ini memiliki motivasi kerja yang tinggi sehingga memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya bagi kepentingan pengembangan organisasi untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, dalam ilmu manajemen sumber daya manusia, motivasi menjadi salah satu topik pembahasan yang menarik, yang penting, yang harus dilakukan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini nanti kita akan membahas apa pengertian motivasi itu apa, kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhinya, faktor apa yang menyebabkan orang termotivasi dan orang terdemotivasi. Ya, jadi kalau dalam bahasa Inggris ada namanya to motivate, memotivasi, tapi ada lawan katanya, to demotivate. Artinya membuat motivasinya kendur, to demotivate. Jadi ada faktor-faktor yang memotivasi, ada faktor-faktor yang mendemotivasi, mengurangi atau menurunkan derajat motivasi seseorang. Lalu bagaimana individu itu dapat mempertahankan perilakunya? Apakah hanya dengan menjaga motivasi atau ada faktor-faktor lain? Nah, semuanya nanti akan kita bahas satu persatu dalam kuliah kita pada hari ini. Sebelum berlanjut, kita mengetahui bahwa ada 4 pola motivasi. Yang pertama yaitu yang disebut dengan achievement motivation atau motivasi untuk berprestasi. Itu yang pertama, pola yang pertama. Pola yang kedua adalah affiliation motivation atau motivasi untuk berafiliasi. Berafiliasi artinya menjadi anggota suatu organisasi dengan menjadi anggota suatu kelompok pegawai atau kelompok dari kelompok pegawai.
Kemudian yang ketiga yaitu competence motivation, yaitu motivasi terkait dengan untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Dan yang keempat adalah yang disebut dengan power motivation, yaitu dorongan motivasi yang terkait untuk bagaimana agar seseorang bisa mengendalikan keadaan, ya, power to control, ya. Jadi kaitannya dengan masalah kekuasaan. Dan tapi sebenarnya bukan sekedar kekuasaan, karena kekuasaan itu sering ditafsirkan secara negatif. Karena power motivation itu juga terkait dengan dorongan bagaimana seseorang itu mau mengambil suatu resiko dalam bertindak. Jadi to take a risk, mengambil resiko, itu juga masuk dalam kelompok power motivation itu. Dan juga bagaimana untuk mencapai power motivation ini membutuhkan pola 1, 2, dan 3. Jadi tidak mungkin kita bisa mewujudkan power motivation kalau kita tidak memiliki achievement motivation, evaluation motivation, dan competence motivation. Ini yang penting. Jadi power motivation boleh dikatakan adalah puncaknya. Orang bisa saja memiliki achievement motivation, evaluation motivation, dan competence motivation, tapi dia tidak memiliki power motivation. Tapi untuk bisa mencapai power motivation, maka 3 motivasi ini harus ada dalam diri seseorang. Nah, ini yang menarik, ya, dalam satu organisasi. Apa sebenarnya yang hendak dicapai? Tujuan-tujuan apa yang dicanangkan oleh suatu organisasi dalam rangka memotivasi pekerja itu? Yang pertama adalah mendorong gairah dan semangat pekerja dalam bekerja. Jadi kerja ya semangat lah, ya. Kerja kok nggak semangat, ini perusahaan tidak menghendaki ada pekerja yang dalam bekerja itu tidak memiliki gairah, tidak memiliki semangat. Karena itu nanti akan berkaitan dengan masalah kualitas hasil kerja dan kuantitas hasil kerja. Yang kedua adalah meningkatkan morale, ya. Morale itu artinya semangat kerja, ya. Bukan moral, ya, tapi morale. Jadi pakai huruf E. Morale dan kepuasan kerja. Ini orang kalau motivasi kerjanya baik, bekerja dengan bergairah dan semangat, hasil kerjanya jadi baik. Nah, ketika hasil kerjanya baik, dia akan mendatangkan kepuasan kerja. Tujuan yang ketiga adalah untuk meningkatkan produktivitas. Ya, jelas itu, ya, meningkatkan produktivitas. Bahkan sering para pemilik perusahaan itu dituduh bahwa satu-satunya tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan ketika memotivasi pekerja adalah untuk meningkatkan produktivitas. Karena semakin produktif berarti semakin untung. Itu ada yang mengatakan begitu. Dan itu saya kira tidak benar, ya. Jadi tujuan untuk motivasi kerja itu multi purpose, tujuannya banyak, tidak hanya satu, tidak single purpose, tapi multi purpose. Kemudian tujuan yang berikutnya itu dalam rangka mempertahankan stabilitas dan loyalitas. Ini apa maksudnya ini? Ya, stabilitas kinerja sebuah organisasi itu membutuhkan eksistensi pegawai yang dalam bekerja itu memiliki semangat dan memiliki gairah. Dan tadi memiliki kepuasan kerja. Karena orang kalau tidak puas itu cenderung akan membuat, mungkin dalam bahasa Jawa membuat ontran-ontran, ya. Membuat masalah, dan membuat masalah itu nanti ketika pegawai membuat masalah dalam organisasi, maka yang terjadi adalah instabilitas organisasi. Nah, dan itu instabilitas itu tidak baik bagi sebuah organisasi. Organisasi itu untuk bisa berjalan dengan baik, dengan efektif, dengan efisien dan efektif itu membutuhkan stabilitas. Dan selain itu juga untuk mempertahankan loyalitas. Bagaimana agar pegawai itu memiliki kesetiaan terhadap lembaga di mana mereka bekerja. Kalau loyal itu tidak hanya bekerja dengan semangat, tapi juga tadi siap untuk mengambil resiko. Lalu kemudian tujuan berikutnya dari motivasi kerja ini adalah untuk meningkatkan kedisiplinan
dari para pegawai. Disiplin itu jangan hanya diartikan sebagai ketepatan waktu kita dalam datang, ketepatan waktu kita dalam pulang, dalam terkaitnya dengan pembagian waktu. Tapi disiplin ini juga sebenarnya terkait dengan integritas seseorang. Bagaimana seseorang itu mematuhi seluruh peraturan-peraturan yang ada di perusahaan, itu juga termasuk dalam aspek kedisiplinan. Jadi pengertian disiplin itu sering disempitkan hanya datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Tidak hanya itu, tapi juga bagaimana seorang pegawai itu, seorang karyawan, apalagi sudah supervisor, manager, dia itu memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap organisasi. Dan ini harus membutuhkan motivasi. Kemudian tujuan memotivasi pekerja yang berikutnya yaitu untuk menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Jadi tadi kita berbicara tentang stabilitas, maka kita membutuhkan juga suasana kerja dan hubungan kerja yang baik. Ini sudah tidak hanya stabil oke, bisa saja sebuah organisasi stabil, tapi suasana dan hubungan kerjanya kurang baik. Ini juga hendak dicapai dengan cara memotivasi pekerja. Tujuan memotivasi pekerja berikutnya yaitu meningkatkan kreativitas dan partisipasi dari seluruh pegawai dalam rangka mensukseskan tercapainya tujuan organisasi. Jadi kreativitas itu penting agar organisasi itu bisa berjalan, bisa menghadapi tantangan zaman, bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Dan butuh kreativitas dan butuh partisipasi dari para anggota. Maka para anggota ini harus dimotivasi agar lebih kreatif, lebih partisipatif lagi. Tujuan berikutnya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan. Ya. Kesejahteraan itu tercukupinya uang, tercukupinya segala kebutuhan hidup, kebutuhan keluarganya, tapi juga dihargai peran dan tanggung jawabnya, dihargai kesetiaan atau loyalitasnya, dihargai kontribusinya bagi perusahaan, maka itu akan mendatangkan kesejahteraan. Jadi kesejahteraan itu dimensinya luas, tidak hanya fisik biologis, tapi sudah menyangkut psikis, psikologis, dan juga sosial, dan juga spiritual. Ini kesejahteraan. Lalu tujuan berikutnya memotivasi pekerja adalah untuk mempertinggi rasa tanggung jawab pekerja. Jadi dimotivasi, muncul komitmen, maka dengan komitmen itu pegawai memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Yang terakhir dari tujuan memotivasi pekerja adalah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan alat dan bahan baku. Nah, apa ini maksudnya? Ya, tadi sebenarnya ini terkait dengan masalah bagaimana seluruh pegawai itu dalam bekerja itu disiplin, mematuhi SOP, bersemangat, kreatif. Maka itu semua akan menghasilkan suatu efisiensi dalam penggunaan alat dan bahan baku. Itu udah rumus dari sebuah kinerja organisasi. Jadi ini yang sering dituduhkan kepada perusahaan bahwa sebenarnya yang ingin dicapai perusahaan adalah hanya faktor ini, meningkatkan efisiensi atau muara. Tujuan paling akhir dari motivasi pekerja adalah ini. Karena misalnya organisasi itu tujuannya adalah untuk menciptakan keuntungan. Maka untuk bisa untung, maka penggunaan alat dan penggunaan bahan baku harus dibikin seefisien mungkin. Itu bisa saja. Atau ini tujuan akhir, maka kemudian tujuan-tujuan yang lain adalah merupakan tujuan antara. Para mahasiswa yang saya hormati, secara teori terdapat 5 approach ya, atau pendekatan terhadap memotivasi pekerja ini. Yang pertama yang dikenal dengan namanya power approach atau pendekatan kekuasaan atau pendekatan kewenangan. Yang dimaksud dengan power approach itu adalah dalam memotivasi pekerja itu perusahaan lebih menekankan dan mengandalkan pada kewenangan pemimpin, kewenangan pada orang-orang yang ada dalam hierarki kewenangan dalam organisasi. Kita tahu dalam sebuah organisasi itu yang paling bawah adalah anggota, pegawai, ada supervisor, ada pengawas,
ada manajer macam-macam bidang, ya. Di atasnya manajer ada lagi direktur apa, sekian direktur. Kemudian ada direktur utama. Di atasnya direktur utama ada board of trustees itu, atau namanya biasanya komisaris itu. Nah, ini orang-orang yang ada dalam hierarki kekuasaan ini diandalkan kewenangannya untuk bisa memotivasi pekerja. Itu berarti menggunakan pendekatan power approach. Lalu yang kedua, pendekatan to be good, ya. Ini sering disebut sebagai pendekatan moral, ya. Moral pakai L, bukan pakai moral seperti yang pertama tadi. Jadi pendekatan terkait dengan masalah baik atau tidak baik, ya. Jadi yang baik bagi sebuah perusahaan itu adalah memberi kondisi kerja dan tunjangan finansial yang baik. Itu hanya itu aja. Udah kita memotivasi pekerja dengan memberikan kondisi kerja yang baik dan tunjangannya baik, itu pasti pegawai akan termotivasi. Nalar atau argumennya dari pendekatan to be good itu adalah seperti itu. Lalu pendekatan yang ketiga yang disebut dengan implicit bargaining. Ya, dari bahasanya saja kita bisa menduga, ya. Bargaining itu adalah tawar-menawarnya. Implicit itu adalah yang tidak terlihat. Jadi implicit, tidak eksplisit. Implicit itu lawan katanya implicit. Jadi apa maksudnya ini? Yaitu hasil kerja dan imbalan itu dibalancing. Nih, kalau hasil kerjanya kamu segini, maka nanti imbalannya akan begini. Jadi kalau hasil kerjamu hanya baik, ya kamu akan dapat imbalan 1 juta katakan. Tapi kalau hasil kerjamu istimewa, akan kita kasih 2 juta misalnya. Itu namanya implicit bargaining. Jadi, what you give me, I will give you. Apa yang kamu berikan bagi perusahaan, yaitu hasil kerja, maka aku akan berikan sesuatu kepadamu. Sesuai hasil kerjamu baik enggak? Hasil kerjamu enggak baik, biasa-biasa saja. Saya juga akan kasih kamu imbalan yang biasa-biasa saja. Itu implicit bargaining itu seperti itu. Tapi kan tidak diungkapkan secara nyata, hanya ada dalam mekanisme pemberian imbalan. Lalu yang ketiga yaitu yang disebut dengan competition approach. Nah, pendekatan kompetisi. Ini hampir mirip dengan implicit bargaining. Tapi dalam kompetisi itu betul-betul di situ ada sistem bonus, ya. Dikasih bonus bagi orang-orang yang memiliki prestasi kerja yang baik. Bonusnya disesuaikan dengan apa yang diberikan oleh para pekerja terhadap organisasi itu. Makanya kita tidak heran kalau dalam setiap perusahaan itu, ya, ini setiap bulan itu ada manager of the month itu, ya, manajer terbaik bulan ini. Misalnya Alfamart, setiap 1 bulan supervisor terbaik, pekerja terbaik selalu dibuat. Tidak adalah dalam rangka memotivasi kerja dengan melalui pendekatan competition. Kemudian yang terakhir yaitu pendekatan internalized motivation. Apa itu? Motivasi yang dikaitkan dengan masalah perluasan pekerjaan, berkaitan dengan rotasi, mutasi, terus kemudian kepuasan sosial, dan gaya kepemimpinan perusahaan yang disesuaikan dengan situasi atau situational leadership. Jadi, nah ini yang internalized motivation ini yang lebih luas cakupannya dan lebih banyak dipakai secara kelembagaan dalam perusahaan-perusahaan dalam rangka untuk memotivasi para pekerjanya. Para mitra yang saya hormati, ada beberapa model memotivasi pekerja, yaitu yang disebut juga, ini kategorisasi yang lain, yaitu yang disebut dengan model tradisional, model human relation, model human resource model, dan
untuk human resource model itu ada teori X, teori Y, teori Z. Ya. Terus nanti ada lagi command and control theory of motivation. Mari kita lihat satu persatu dalam pembahasan kita berikut ini. Para mitra yang saya hormati, kita menginjak pada teori klasik motivasi yang dikemukakan oleh Frederick Winslow Taylor. Dia ini seorang insinyur mekanika dari Amerika Serikat. Dia lahir tahun 1856 dan meninggal tahun 1915. Ini adalah Frederick Taylor ini orang yang sangat terkenal dalam ilmu manajemen sumber daya manusia atau dalam ilmu industrial engineering. Ya. Dia terkenal dengan metode efisiensi dalam dunia industri. Boleh dikatakan Frederick Taylor ini merupakan konsultan manajemen pertama, atau dengan bahasa lain dia ini adalah bapak intelektual dari gerakan efisiensi yang diterapkan pada perusahaan-perusahaan itu. Dia bekerja cukup lama sebagai seorang insinyur di sebuah perusahaan, dan pada saat yang sama dia juga melakukan penelitian-penelitian. Pada tahun 1911 dia menulis buku yang berjudul The Principle of Scientific Management. Buku ini buku yang sangat terkenal, ya, hampir dikutip oleh seluruh sarjana manajemen sumber daya manusia seluruh dunia. Bahkan pada tahun 2001 ada namanya di Amerika ada Academy of Management. Academy of Management itu tahun 2001 menyatakan bahwa buku The Principle of Scientific Management karya dari Frederick Taylor ini merupakan buku yang paling berpengaruh di abad 20. Ini yang kemudian melahirkan dari karya dia tentang The Principle of Scientific Management ini kemudian tumbuh sebuah disiplin ilmu baru yang disebut dengan industrial engineering itu. Jadi, tapi Frederick Taylor sendiri bukan kaya raya dari penjualan buku ini ya, tapi dia justru kaya raya karena dia memiliki paten dalam bidang pemrosesan baja ya, karena memang dia seorang engineer, seorang insinyur ya. Dia juga seorang atlet ya. Nah, Frederick Taylor itu mengatakan bahwa apa sih yang menyebabkan pekerja itu punya motivasi untuk bekerja? Kalau bagi Taylor itu teorinya sangat simpel. Pegawai itu memiliki motivasi semata-mata untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan biologis, yang itu merupakan kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Jadi Darwinisme banget teorinya ya. Jika upah atau gaji karyawan dinaikkan, maka akan menambah motivasi kerja para pekerja. Gaji naik, motivasi kerja juga akan naik menurut Frederick Taylor. Jadi menurut teori ini, motivasi kerja itu ada, itu semata-mata karena adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan biologis dari para pekerja ini. Ya, jadi teorinya memang masih sangat klasik ya, sederhana, to the point. Ya seperti itulah ya. Manusia itu disetarakan dengan binatang barangkali begitu ya, bahasa kasarnya ya. Kasih pangan wis beres, dia akan termotivasi untuk bekerja. Jadi sangat menafikan kebutuhan-kebutuhan eksistensi manusia yang nanti akan muncul dalam teori-teori berikutnya. Kita menanjak teori yang kedua, yaitu teorinya yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, Theory of the Hierarchy of Need ya, teori hierarki kebutuhan, yang lebih canggih dari teorinya Frederick Taylor ini. Ya memang lebih canggih karena teori ini muncul dari seorang psikolog ya. Kalau tadi Frederick Taylor ini hanya seorang insinyur mesin, insinyur industrial engineering, jadi dia setiap hari hanya ketemu dengan mesin-mesin industri dan pegawai. Tidak memiliki perspektif humanistik seperti yang dimiliki oleh Abraham Maslow ini. Abraham Maslow ini lahir 1 April 1908 dan meninggal pada tahun 1970. Dia merupakan seorang ahli psikologi dari Amerika Serikat. Teorinya sangat terkenal ya, teori hierarki kebutuhan, the hierarchy of need.
ya. Dan teori ini menekankan kepada adanya potensi dan energi positif yang dimiliki oleh individual dan menghindari diri dari memperlakukan manusia sebagai simptom, a bag of symptom, ya. Kalau teorinya Abraham Maslow itu teori yang sangat manusiawi karena melihat manusia memiliki potensi dan energi yang positif. Jadi tidak sekedar manusia itu a bag of symptom sebagai satu kantong dari gejala-gejala psikosomatis semata-mata. Dan menurut Review of General Psychology mengatakan bahwa Abraham Maslow itu merupakan psikolog ke-10 paling berpengaruh di dunia sampai saat ini. Ya. Jadi apa teorinya Abraham Maslow itu? Teori Abraham Maslow itu berasumsi bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, ya. Dia tidak semata-mata makhluk biologis, sebagaimana teorinya Frederick Taylor tadi. Sebagai makhluk sosial, maka kemauannya juga terus berkembang dan bahkan tidak ada batasnya. Yang memberi batas itu adalah hanya kematian. Bagi Abraham Maslow, suatu kebutuhan yang sudah dipuaskan itu tidak akan menjadi motivasi bagi seseorang. Hanya kebutuhan yang belum terpenuhi saja yang akan bisa memotivasi seseorang. Misalnya kebutuhan makan minum. Seseorang sudah terpenuhi, maka itu tidak lagi menjadi motivasi dia untuk melakukan pekerjaan. Tapi ada motivasi yang lebih tinggi dari sekedar makan minum. Mungkin kebutuhan akan pengakuan sosial. Nanti kita akan lihat. Kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana makanya disebut teorinya adalah the hierarchy of need itu. Apa saja itu? Yang pertama, paling bawah itu adalah kebutuhan fisiologis manusia. Jadi, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Maka ada kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan seks, di mana kebutuhan seks ini adalah kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Karena dengan dia ada anak diteruskan, nanti akan diteruskan lagi oleh keturunan kita. Dan kebutuhan untuk proteksi diri. Misalnya kita punya rumah, ini adalah termasuk dalam physiological need, kebutuhan fisiologis. Terus keinginan untuk memenuhi kebutuhan fisik ini memotivasi seseorang untuk bekerja. Nah, itu yang paling bawah itu adalah physiological need. Terus meningkat kebutuhan yang lebih tinggi di atas physiological need, yaitu security and safety needs. Kebutuhan akan keamanan dan keselamatan. Ada dua bentuk, yaitu keamanan dan keselamatan jiwa di tempat kerja pada saat dia melaksanakan tugas, itu yang pertama. Kemudian arah yang kedua adalah kebutuhan akan keamanan harta di tempat kerja pada jam kerja. Jadi dia kaitkan dengan bagaimana seorang itu menjadi pekerja di suatu perusahaan, di suatu organisasi, maka security and safety need itu tercermin dalam dua hal, yaitu keamanan dan keselamatan jiwa di tempat kerja pada saat melakukan tugas. Ini berarti terkait dengan work safety, keselamatan kerja. Dan itu ada prosedurnya diatur sedemikian rupa oleh setiap perusahaan. Jangan sampai ada orang yang celaka ketika menjalankan tugas. Dan yang kedua adalah kebutuhan akan keamanan harta di tempat kerja. Bagaimana? Dia kan punya gaji, punya pendapatan, punya insentif, punya bonus. Seluruh macam kompensasi itu harus dia aman dulu di situ. Itu adalah kebutuhan yang level kedua. Lalu kebutuhan level ketiga yaitu affiliation or acceptance needs. Jadi kebutuhan untuk berafiliasi atau kebutuhan untuk diterima oleh orang lain. Dan ini merupakan kebutuhan sosial. Ya. Butuh diterima, butuh diakui orang lain, butuh dicintai, disayangi
oleh kelompoknya di mana dia menjadi anggota. Lalu kemudian meningkat kepada kebutuhan yang lebih tinggi lagi, yaitu esteem atau self-esteem atau status need. Jadi kebutuhan akan esteem atau penghargaan sosial atau akan status. Jadi oleh karena itu dalam level ini manusia itu membutuhkan dihargai oleh orang lain, diakui oleh orang lain. Ya. Diakui bagaimana? Oh, diakui sebagai seorang yang punya kepribadian yang baik, punya keahlian, punya expertise, punya kecerdasan, punya skill. Ini diakui oleh orang lain. Lalu yang terakhir adalah kebutuhan self-actualization atau aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah tercermin dalam bagaimana seseorang bisa mencapai prestasi setinggi-tingginya, yang prestasi itu adalah oleh karena dia memiliki pengetahuan, memiliki kecakapan, ya sudah memiliki karir sebelumnya, dan juga seluruh aspek kepribadian yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Jadi teorinya Abraham Maslow, kalau kita bandingkan dengan Frederick Taylor, jauh lebih canggih, kan begitu ya, karena psikolog ya, maka dia bisa lebih memotret kondisi real nyata dari manusia itu dengan lebih utuh. Ini adalah teori Abraham Maslow. Berikutnya yaitu two factors motivation theory yang dikemukakan oleh Herzberg ya. Menurut Herzberg, dalam satu organisasi itu ada dua set faktor yang bekerja secara sendiri-sendiri yang mempengaruhi motivasi kerja. Makanya dikenal dengan teori dua faktor. Teori dua faktor itu membedakan dua hal, yaitu yang pertama, apa yang disebut dengan motivator, yaitu faktor-faktor yang memberi kepuasan kerja, jadi positif sifatnya. Misalnya adalah pekerjaan yang menantang, pengakuan atas prestasi, tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang oleh perusahaan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang per orang untuk bisa melakukan yang terbaik, to do the best, ya. Dan juga diikut sertakan dalam pengambilan keputusan organisasi. Ini semuanya ini adalah merupakan faktor-faktor yang memberikan kepuasan kerja. Jadi positif, dan itu disebut sebagai motivator. Kemudian faktor yang kedua itu yang disebut dengan hygiene factor, yaitu yang tidak memberikan kepuasan kerja. Tetapi jika tidak ada, maka akan menyebabkan munculnya ketidakpuasan, dissatisfaction. Misalnya status, keamanan kerja, gaji, asuransi yang dibayar perusahaan, liburan, fasilitas cuti, dan sebagainya. Ini faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, status, keamanan kerja, gaji, asuransi, liburan, itu kalau ada itu tidak memberikan kepuasan, ya itu kan udah hak saya kan begitu. Tetapi kalau ini tidak ada, akan menjadi penyebab ketidakpuasan. Itu yang disebut dengan hygiene factor. Jadi sekali lagi, hygiene factor adalah apa saja yang menyebabkan ketidakpuasan, sehingga faktor ini harus dihilangkan. Untuk menghilangkannya, maka Herzberg menyarankan agar perusahaan melakukan 3 hal, yaitu yang pertama, memberikan pembayaran yang cukup rasional. Yang kedua, memberikan jaminan pekerjaan akan tetap ada, nggak akan ada PHK gitu, ada jaminan tidak akan ada PHK. Dan yang ketiga yaitu menciptakan budaya kerja yang positif. Jadi ini teori two factors motivation theory yang dikemukakan oleh Herzberg. Nah, teori dua faktor ini menyampaikan bahwa ada ada 4 kemungkinan kombinasi dalam suatu perusahaan itu. Yang kemungkinan pertama adalah kondisi high hygiene plus high motivation, di mana ini adalah situasi yang ideal. Jadi pekerja memiliki motivasi kerja yang tinggi dan memiliki sedikit sekali keluhan. Terus kemungkinan yang kedua
yaitu high hygiene dan low motivation. Apa itu? Pegawai memiliki keluhan meski sedikit, tetapi tidak termotivasi tinggi. Bekerja sekedar untuk mendapatkan bayaran, pekerjaannya hanya dianggap sebagai sumber pendapatan saja. Ini kondisi yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu low hygiene, high motivation. Yaitu suatu situasi di mana pekerja memiliki motivasi kerja yang tinggi, tetapi banyak sekali keluhan-keluhan. Situasi di mana pekerjaan itu menantang dan menyenangkan, tetapi gaji dan kondisinya tidak sepadan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, low hygiene, low motivation. Ini merupakan situasi yang paling buruk, di mana sebagian besar pekerja tidak memiliki motivasi kerja dan memiliki banyak sekali keluhan-keluhan. Nah, tugas manajemen sumber daya manusia adalah menciptakan bagaimana agar tercipta situasi yang paling ideal yang satu. Kalau tidak ya yang dua. Kita lanjut ke teori X, teori Y, dan teori Z. Teori X ini dikemukakan oleh Douglas McGregor. Dia juga seorang ilmuwan manajemen organisasi dari Amerika Serikat. Teori X itu berasumsi, Mas Douglas itu berasumsi, jadi yang diasumsikan oleh Mas Douglas dia setelah melakukan pengamatan terhadap ratusan manajer perusahaan, dia mengatakan bahwa berasumsi bahwa pekerja itu tipikalnya tidak memiliki ambisi, sedikit malas, menghindari tanggung jawab, dan memiliki tujuan kerja yang sangat individualistik. Ya, hasil penelitian di Amerika ini ya. Terus teori X itu percaya bahwa pekerja itu kurang cerdas, lebih malas, kerja semata-mata agar income-nya bertahan, ada. Gitu ya. Mereka bekerja itu dasarnya adalah kepentingan pribadi. Maka kebijakan yang paling tepat adalah menerapkan reward and punishment mechanism. Mekanisme pemberian penghargaan dan hukuman. Karena itu sangat penting dalam teori ini bahwa kinerja dan perilaku kerja itu harus tercatat dengan sangat detail. Agar setiap individu rekam jejak pelaksanaan tugasnya terdokumentasi dengan sangat bagus. Sehingga memungkinkan dilaksanaannya mekanisme pemberian penghargaan dan juga pemberian hukuman. Lalu lanjutnya, para manajer dalam menerapkan teori X ada dua kemungkinan pendekatan yang berlawanan, yaitu pendekatan keras, hard approach, dan pendekatan lunak, soft approach. Apa yang dimaksud dengan hard approach? Pendekatan keras ini mengandalkan pengawasan yang super ketat, bahkan juga dengan menerapkan intimidasi dan mengeksekusi hukuman-hukuman. Jadi tidak ragu-ragu yang melanggar hukum, ketat sekali. Pendekatan ini mungkin akan menghasilkan kondisi yang produktif, tetapi akan menghasilkan sikap bermusuhan dari para pekerja. Oleh karena itu, situasi pekerja akan tumbuh menjadi kurang kooperatif. Dan dalam jangka panjang bisa menimbulkan kemarahan. Yang kemarahan itu akan ditujukan kepada para manajer. Itu yang hard approach. Nah, kalau soft approach itu mengandalkan kelonggaran. Jadi tidak begitu keras, tidak begitu strict terhadap pegawai. Dengan harapan, dengan tidak begitu strict itu akan menciptakan semangat kerja dan sikap kooperatif dari para pekerja. Namun demikian, menerapkan disiplin yang terlalu lemah juga bisa mengancam turunnya produktivitas. Oleh karena itu, McGregor menyarankan agar dalam menerapkan teori X, dua kutub ekstrim tersebut, yaitu kutub hard approach dan soft approach, itu harus selalu terus diseimbangkan agar mendapatkan hasil yang terbaik. Selanjutnya teori Y. Teori Y ini, manajer menganggap bahwa karyawan itu memiliki motivasi kerja sendiri-sendiri, menikmati pekerjaan dan bekerja untuk meningkatkan dirinya tanpa ada balasan hasil langsung. Para manajer menganggap karyawan itu aset perusahaan yang sangat berharga, yang menentukan kinerja internal suatu perusahaan. Pekerja biasanya otomatis akan mengambil alih tanggung jawab pekerjaan meskipun tidak diawasi secara ketat.
Penting dicatat di sini bahwa pegawai itu harus telah mendapatkan persetujuan dari atasannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan SOP-nya. Hal inilah yang memungkinkan pekerjaan berjalan efektif dan efisien sesuai dengan standar perusahaan. Para mahasiswa yang saya hormati, selanjutnya teori Z. Teori Z ini sebenarnya dikemukakan oleh Abraham Maslow yang memberikan komentar terhadap teori X dan teori Y yang disampaikan oleh Douglas McGregor tadi. Jadi Abraham Maslow dengan Douglas McGregor itu mereka dekat, saling berkomunikasi. Abraham Maslow itu melanjutkan konsepsi teori tentang teori X dan teori Y itu, melanjutkan tentang teori Z. Teori Z itu begini, bahwa ada satu dimensi yang transcendental dalam bekerja atau melaksanakan tugasnya dalam perusahaan. Transenden itu yang maha kuasa, Tuhan lah, unsur Tuhan gitu. Oleh karena itu, menurut teori Z, penting sekali adanya gaya manajemen yang memupuk kreativitas pekerja, yang juga menekankan dan menitik beratkan kepada pencarian makna hidup. Gitu. Dan sangat menyarankan apa yang disampaikan oleh Abraham Maslow tentang moral excellence, keunggulan moral. Jadi di sini masalah manajemen style itu sudah dikaitkan dengan ada suatu kekuatan yang transenden. Manusia itu tidak sekedar biologis, tidak sekedar psikologis, tapi dia adalah makhluk spiritual yang mencari makna dalam hidupnya. Nah, ini McGregor menyatakan dengan teori Z. Itu harus dicari dalam setiap perusahaan. Bahkan dia juga sangat menganjurkan adanya local wisdom yang di setiap negara itu akan bisa berbeda-beda. Jadi moral excellence itu jangan sampai dikatakan orang tidak memiliki motivasi untuk memiliki moralitas yang tinggi. Oh, tinggi sekali. Bahkan itu salah satu bentuk dari self-actualization. Ketika seorang itu bisa menjadi teladan bagi orang lain, itu adalah suatu aktualisasi diri, sebuah prestasi yang tinggi. Nah, teori Z ini dikembangkan oleh Abraham Maslow sebagai suatu bentuk penyempurnaan dari teori-teori motivasi yang dikembangkan oleh sarjana-sarjana di negara-negara barat ini. Para mahasiswa yang saya hormati, kita sampai ujung dari pertemuan kita. Ada lagi kita kaitkan antara teori X dan teori Y dengan bagaimana di dalam dunia militer itu ada namanya double C, ya, C2, ya. C2 itu singkatan dari command and control, ya. Dalam militer ini kita mengenal adanya C2, C2. Command, mengambil komando, dan mengontrol dan mengendalikan. Memerintah dan mengendalikan. Perintah, kendalikan. Itu adalah dalam dunia militer. Ya, teori X dan teori Y ini memiliki implikasi yang luas di dunia militer ini. Konsep C2 itu yang lama, ya, ditandai dengan hak memutuskan yang secara terpusat, centralized, mengandalkan pimpinan tertinggi, memiliki pola interaksi yang sangat sempit, yang sangat terbatas, dengan distribusi informasi yang juga sangat dibatasi, merupakan cermin dari penerapan teori X. Ya, jadi teori X itu penerapannya dalam dunia militer, gitu, di mana keputusan itu sentralistis, sangat mengandalkan pimpinan tertinggi, ya, roda interaksi organisasi itu sangat terbatas dan melibatkan orang-orang tertentu saja, dengan distribusi informasi juga sangat dibatasi, sangat sempit. Ini cermin dari penerapan teori X dalam dunia militer yang konvensional. Karena militer itu juga kita pada poin 2 ini. Dalam perkembangannya tentang command and control ini pada dunia militer itu ada kecenderungan pergeseran dari konsep lama. Konsep command and control sekarang ini juga mengandalkan jaringan, mengandalkan network. Dan command and control-nya itu sudah terdesentralisasi. Tidak hanya di pusat, tapi juga sudah desentralisasi ke unit yang lebih bawah lagi. Maka ini kecenderungan militer melakukan seperti ini adalah sesuai dengan filosofi teori Y.
Hal ini dalam dunia militer juga ada teori ini, di mana di dalam militer itu sering dibentuk misi-misi tertentu. Militer mengandalkan keputusan dan aksi individu, meskipun tetap dibingkai dalam kerangka kerja organisasi yang secara keseluruhan di atas tetap. Tapi ada, serahkan kepada individu. Jadi asumsi dasarnya itu mengandalkan kepada kecakapan, kemampuan, dan inisiatif individu. Lebih sejalan dengan filosofi teori. Contoh penerapan teori dalam dunia militer. Ketika tentara Indonesia itu diserbu oleh KKP di Papua, maka Panglima tertinggi menentukan satu pasukan tertentu yang terdiri dari 120 orang menjalankan misi pengintaian dan penyerbuan mendadak terhadap para KKP ini. Nah, misi tersebut hanya ditentukan dalam kerangka besar. Kerangka besarnya adalah Anda turun ke sana laksanakan pengintaian dan penangkapan, operasi senyap, mengandalkan hanya pada 120 orang. Nah, 120 orang itu ada sekian orang pasukan inti yang itu diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan mengambil aksi. Silakan ambil keputusan, ambil aksi, yang penting misi besarnya adalah pengamanan Papua. Itu contoh bagaimana teori itu diterapkan dalam dunia militer. Contoh yang lain, misalnya ada penangkapan teroris, ada operasi Asyari yang tertembak di Malang. Oke, Polri Densus 88 membentuk satu tim khusus yang hanya terdiri dari 13 orang. Polda pun tidak tahu, kirim ke Malang untuk melakukan misi penangkapan terhadap teroris Dr. Asyari itu. Nah, ini contoh daripada organisasi besar militer atau semi militer yang mengandalkan keputusan dan aksi individu untuk menjalankan misi-misi yang bersifat terbatas. Ini contoh. Para pemirsa yang saya hormati, itu sudah saya kemukakan semua teori-teori terkait dengan memberikan motivasi terhadap pegawai. Semoga bermanfaat dan mari kita lanjutkan dengan proses diskusi karena masih ada waktu 20 menit ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.